ternyata Ibu ada waktu sebentar untuk diskusi Ibu. Ya, silakan. Terima kasih Ibu. Ini saya kan CGP Angkatan 10. Di sini kami punya tugas di mana wawancara bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan tentang dilema kasus atau kebijakan moral. Oke. Silakan Mbak Erlin. Terima kasih Ibu atas kesampatannya. Mungkin di sini Ibu sudah jadi kepala sekolah sekitar 3 tahun ya Bu? Iya. Sebagai 3 tahun, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral? Oke, baik Mbak Erlin. Selama ini ya, saya mengidentifikasi jika ada kasus-kasus yang dihadapkan pada saya, itu yang pertama saya lihat dulu pertentangan nilai yang ada di dalamnya atau kepentingan yang signifikan gitu. Nah, ketika ada dua pilihan yang sama-sama benar gitu dan sulit kita untuk mengambil keputusannya atau melihat yang benarnya, maka itu saya anggap sebagai suatu kasus dilema etika gitu, ya, karena dia sama-sama benar dan dia sama-sama memiliki konsekuensi yang berdampak pada berbagai pihak gitu. Tapi jika di dalam kasus tersebut mengandung nilai ada yang benar atau salah, nah itu saya mengidentifikasinya itu sebagai suatu kasus kebijakan moral. Itu tadi kan menyampaikan kalau dilema etika itu dimana ada 2 kasus ya Bu ya, yang sama-sama benar gitu. Ya. Terus bagaimana kira-kira Ibu selama menjadi kepala sekolah Ibu mengambil langkah-langkah untuk pengambilan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusan terutama dalam kasus yang bersifat dilema etika itu sangat berat, itu yang kompleks itu masalahnya, karena kalau salah kita dalam melangkah itu bisa salah dalam pengambilan keputusan dan dampaknya itu akan sangat luar biasa. Nah, bagi saya itu terutama tentu saya dalam melakukan pengambilan keputusan itu saya berusaha melibatkan berbagai pihak yang terkait. Bu Erli tahu sendiri di sekolah kita ini tentunya saya melibatkan guru yang bersangkutan, kemudian siswa, orang tua, dan kalau perlu rasanya itu juga dilibatkan pihak komite. Nah, selain itu, selain melibatkan berbagai pihak, pengambilan keputusan itu juga didasarkan pada peraturan sekolah, kemudian kode etik guru dan nilai-nilai luhur yang kita anut. Karena saya percaya jika sebuah keputusan diambil secara bersama-sama, itu keputusan tersebut akan lebih mudah untuk diterima dan dijalankan gitu, dan juga dia akan memiliki dampak yang lebih baik. Tadi Ibu menjelaskan dalam menjalankan pengambilan keputusan Ibu dapat memanfaatkan berbagai pihak ya, kemudian dilakukan secara musyawarah. Terus kira-kira langkah-langkah yang Ibu lakukan seperti apa? Kalau untuk langkah-langkah yang pertama tentu kita kumpulkan informasi ya, kita kumpulkan data, informasi, fakta ya yang terkait dengan kasus tersebut. Nah, setelah kita kumpulkan kemudian kita analisis masalah itu, apa sih penyebabnya, apakah masalahnya, supaya nanti kita tahu solusinya bagaimana, alternatif solusinya. Nah, setelah kita analisis itu kita diskusi dengan tim kerja. Tim kerja itu bisa buka tim guru, wakil, kemudian orang tua atau komite. Nah, setelah kita diskusi tentang alternatif solusinya, baru nanti kita membuat keputusan. Dalam membuat keputusan ini kita berusaha mengambil keputusan yang paling tepat dan adil. Nah, setelah kita ambil keputusan, kita lakukan tindak lanjut. Tujuannya apa? Supaya kita bisa meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tadi itu benar-benar dijalankan dan memiliki efektivitas yang bisa diukur. Dari keputusan yang diambil dari beberapa langkah tadi, pasti ada hal-hal yang dianggap efektif. Kira-kira
bagian yang dianggap efektif dalam dilema etika itu yang bagaimana? Dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika ya, hal-hal yang efektif yang pertama itu objektivitas. Ya, dalam pengambilan keputusan kita harus objektif dan menghindari pengaruh-pengaruh pribadi, karena itu akan merusak dari nilai keputusan yang kita ambil. Kemudian kita juga harus memahami perspektif semua pihak yang terkait. Dan berikutnya kita harus mencari solusi yang adil ya, tidak merugikan salah satu pihak gitu. Kemudian kita harus transparansi, maksudnya memberikan penjelasan kepada semua pihak, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dalam kasus ini gitu, karena kalau ditutup-tutupi takutnya nanti keputusan yang diambil tidak efektif. Kemudian yang terakhir konsistensi ya, apa keputusannya itu kita konsisten ya dalam menerapkan aturan dan keputusan tersebut. Kalau setiap keputusan yang diambil pasti ada yang efektif dan pasti ada pro atau kontra. Kira-kira tantangan yang Ibu dapatkan setelah pengambilan keputusan itu apa? Tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan itu tekanan dari berbagai pihak ya, baik yang internal maupun eksternal, itu tidak bisa kita pungkiri. Setiap apapun keputusan, tidak hanya kasus dilema etika aja, dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan tekanan-tekanan dari berbagai pihak gitu, internal maupun eksternal. Kemudian selain itu kita dalam kasus dilema etika ini kita sulit menemukan solusi yang bisa itu diterima oleh semua pihak atau memuaskan semua pihak gitu kan, karena di sini nilai-nilai adanya pertentangan nilai itu sama-sama benar gitu kan, jadi sulit kita mencari solusinya gitu. Mungkin itu tantangannya. Kalau dalam waktu penyelesaiannya bagaimana prosedurnya? Misalnya kalau ada kasus, apakah nanti ada jadwal tertentu atau didiskusikan atau bagaimana cara dalam prosedurnya gitu, jadwalnya? Kalau untuk jadwal khusus tidak ada ya Bu Herdi ya. Cuma karena kalau ada kasus kita berusaha secepat mungkin diselesaikan gitu kan, tanpa menunggu, tanpa dijadwalkan. Tapi jika kasusnya ini lebih kompleks gitu kan, biasanya saya akan membentuk tim ya, tim khusus untuk menangani kasus ini. Yang penting bagi kita berusaha untuk melakukan penyelesaiannya dengan pertimbangan yang matang gitu. Berarti ada yang secepat mungkin, langsung ada yang diselesaikan gitu kan, berusaha untuk diselesaikan secepat mungkin. Dalam penyelesaian dilema etika ini ada tidak faktor atau seseorang yang mungkin bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian dilema etika ini? Kalau faktor pemuda tentunya tim kerja ya, tim kerja yang solid, kemudian kerjasama dari kita semua. Kemudian yang kedua yang menjadi faktor pemuda adanya kepastian atau peraturan yang jelas gitu kan. Kemudian adanya komunikasi ya, kita harus dalam penyelesaian kasus-kasus itu kita harus bisa berkomunikasi dengan efektif. Kemudian yang menjadi faktor pemuda, kalau sekarang kan banyak ya di internet, kita bisa melihat kasus-kasus yang serupa dan itu bisa dijadikan sebuah referensi. Kira-kira Ibu dari semua yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik yang mungkin jadi pengalaman juga bagi Ibu yang untuk diri saya atau yang lainnya dalam penyelesaian dilema etika ini? Oke, dari pengalaman yang saya alami ya, di sana saya belajar bahwasanya dalam menyelesaikan sebuah kasus, apalagi nih yang sifatnya dilema etika, karena di dalamnya ada nilai-nilai yang sama-sama benar gitu kan, kita tidak boleh ceroboh dalam pengambilan keputusan, tidak boleh gegabah, tidak boleh asal mengambil keputusan. Kita harus sangat berhati-hati ya, berhati-hati di dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian lagi di dalam pengambilan sebuah keputusan, yang pelajaran yang saya dapat
kita harus mengedepankan kepentingan bersama. Kita tidak boleh ego dengan kepentingan kita pribadi. Kemudian seperti yang saya jelaskan, dalam pengambilan keputusan kita harus menjalin komunikasi yang efektif gitu. Mungkin itu Mbak. Terima kasih banyak Ibu atas pengalaman Ibu dalam penyelesaian dilema etika. Di mana saya tangkap tadi kita harus menyampingkan kepentingan pribadi, kita harus punya tim kerja ya Bu ya, dan komunikasi efektif. Komunikasi itu yang paling penting. Terima kasih atas pengalaman yang Ibu berikan. Mudah-mudahan sebagai guru bisa untuk menyelesaikan permasalahan di kelas seperti yang ini. Terima kasih banyak. Baik Bu Erli, terima kasih. Sukses Bu Erli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Herli Afrida, guru penggerak angkatan 10. Hari ini mohon izin Bapak mewawancari beberapa hal atau pengalaman Bapak tentang dilema etika dan bujukan moral. Apakah Bapak ada punya waktu, Bapak? Kebetulan ada waktunya, Bu. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Ini begini, Bapak. Mungkin Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana kira-kira Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih, Bu. Memang dalam menangani beberapa kasus yang telah dihadapi selama ini, saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu bermusyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasar benar lawan benar, dan bujukan moral yang berdasar pada benar berlawan salah. Berarti tadi ada salah satunya kasus di mana ada yang benar melawan benar, seperti itu ya Pak? Iya. Nah, sebagai pemimpin, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama itu kasus-kasus yang kedua-duanya kepentingan itu benar sama benar? Nah, dalam kasus tersebut memang menjadi dilema bagi kita seorang pemimpin, terutama kepala sekolah, untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Untuk selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya, Bu. Nah, dari keputusan yang Bapak buat tadi, kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan kira-kira seperti apa ya Pak? Nah, langkah-langkahnya tentu dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, dan data fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salahnya. Betul Pak ya. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut pasti ada yang Bapak anggap ya hal-hal yang efektif yang dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Kira-kira dalam hal efektif apa ya Pak? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, dan tentu saja diakhiri dengan pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, dalam keputusan itu pasti ada tantangan yang Bapak hadapi atau pro kontranya. Kira-kira tantangan dari pengambilan keputusan dari kasus-kasus itu seperti apa yang Bapak temui? Nah, hal yang merupakan tantangan adalah selama ini yaitunya
mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Jadi kita harus santai, rileks, dan jangan terpengaruh oleh arahan orang lain yang tidak berkepentingan, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Nah, jika ada sesuatu kasus yang terjadi, itu biasanya kapan jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut yang akan Bapak laksanakan, dan seperti apa jalannya? Untuk penanganan tentu dengan kasus yang ada tidak saya buatkan jadwal tertentunya, tetapi saya melihat kasus itu melalui besar atau kecilnya. Kalau kasus itu kecil, saya melakukan proses untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan untuk kasusnya sedikit agak berat, tentu saya mempersiapkan waktunya karena akan bermusyawarah juga dengan beberapa kepentingan, termasuk juga semua stakeholder yang ada, termasuk komite, termasuk semua warga sekolah. Mungkin Bu. Dalam pengambilan keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentu saja, karena kalau kita sendiri untuk memutuskan sesuatu tentu tidak akan optimal. Nah, selama ini saya dibantu oleh beberapa rekan guru, termasuk juga rekan-rekan guru yang mengetahui tentang bagaimana cara mengambil keputusan, seperti guru penggerak yang sudah berjalan lebih dahulu. Dan kalau kasus itu terlalu berat, misalnya saya bekerja sama dengan pengawas sekolah dengan binaan SD 34 kamar. Terima kasih Bapak. Dari semua hal yang kita bicarakan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik, yang mungkin itu adalah salah satu pengalaman bagi Bapak yang juga mungkin bisa memberikan ilmu bagi saya yang bisa Bapak berikan? Nah, tentu pengalaman ini Bu, dalam mengambil keputusan itu dilakukan dengan semua pertimbangan, paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis. Sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini menyebutnya dengan atau sebagai merdeka belajar. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mudah-mudahan pengalaman Bapak bisa juga menjadikan tambahan ilmu bagi saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.